Menjadi magnet rezeki. Hai para pendengar podcast dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Harapan dan doa saya semoga Anda sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu. Dan pastinya rezeki Anda akan makin bertambah terus menerus. Dan juga jelas kesuksesan selalu mengikuti langkah Anda. Di podcast kali ini saya akan men-sharingkan pengalaman saya tentang bagaimana menjadi magnet rezeki. Teman-teman, pada saat saya mengalami kebangkrutan berkali-kali, disitulah saya mulai belajar terus. Saya mengikuti seminar, mengikuti workshop, dan saya akhirnya mengikuti sebuah workshop tentang bagaimana menjadi magnet rezeki. Dan workshop itu sangat memberkati sekali teman-teman ya, dan akhirnya karena sudah lagi hancur-hancuran, lagi bangkrut, dan saya mempraktekannya teman-teman. Saya mempraktekannya dan amazing sekali. Dalam waktu 2 tahun, kehidupan yang hancur-hancuran, ekonomi yang hancur, rezeki yang seakan menjauh dari saya, ya malah datang bertubi-tubi percobaan, semua seakan tersingkir. Yang datang adalah rezeki, keberuntungan. Dan dalam waktu singkat hanya 2 tahun teman-teman. Dan teman-teman, hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda pengalaman saya, ilmu saya pada waktu saya belajar di workshop tersebut yang saya padukan dengan pengalaman saya teman-teman. Cuma saya disclaimer bahwa apa yang saya ajarkan ini bukan tiba-tiba merubah Anda dalam waktu semalam, 1 bulan, tetapi Anda harus tekun melakukan hari ke hari. Anda berproses, Anda bertumbuh, dan Anda mulai melakukan diri Anda menjadi magnet rezeki. Itu butuh waktu bulan ke bulan, tapi harus ditekun dilakukan hari ke hari teman-teman. Jadi kalau Anda tidak melakukan apa yang saya ajarkan, tidak akan terjadi perubahan. Oke teman-teman, siap menjadi magnet rezeki? Nah, teman-teman pernah mendengar gak konsep Law of Attraction atau disingkat LOA? Konsep ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita itu sebetulnya ditarik oleh diri kita sendiri. Dan segala sesuatu itu tertarik masuk ke dalam hidup kita melalui citra atau gambaran yang kita ciptakan atau kita pelihara dalam benak pikiran kita. Singkatnya, apa yang Anda pikirkan, itulah yang semesta akan berikan kepada Anda. Boleh juga dibilang pikiran kitalah yang menarik segala sesuatu itu terjadi. Jika Anda berpikir positif, Anda akan menarik hal yang positif. Jika Anda berpikir negatif, Anda akan menarik hal negatif datang kepada kehidupan Anda. Tentu saja itu atas seizin yang maha kuasa tentunya. Itulah law of attraction atau hukum tarik-menarik. Teman-teman, menurut Anda, mengapa 1% populasi yang ada di dunia ini menguasai sekitar 95% uang yang beredar di dunia ini? Apakah menurut Anda itu hanya kebetulan? Tidak. Karena mereka menggunakan hukum tarik-menarik, baik mereka sadari maupun tidak. 1% orang-orang terkaya di dunia ini, mereka memikirkan pikiran-pikiran tentang kekayaan dan berkelimpahan dan tidak memperbolehkan pikiran-pikiran sebaliknya yang negatif masuk dalam pikiran mereka. Mereka ada orang-orang yang dulu pada waktu mereka masih kecil adalah orang-orang yang miskin teman-teman. Bukan langsung jadi orang yang terkaya di dunia, miliarder dunia, tidak sama sekali. Tetapi walaupun mereka dari kecil miskin, mereka tidak menerima kemiskinan itu. Mereka selalu berpikir saya akan jadi orang kaya, saya pasti sukses, saya pasti kaya. Mereka tidak bersedih dengan kemiskinan mereka. Para pendengar podcast, Anda pernah melihat seseorang yang kehilangan harta kekayaannya dan dalam waktu singkat bisa memperoleh kekayaannya kembali? Pahitnya rasa kehilangan itu membuat orang itu bangkit dan senantiasa mendominasi pikirannya bagaimana mengembalikan kekayaan dan keberlimpahannya miliknya sesegera mungkin kembali lagi.
Dominasi yang ada di dalam pikiran inilah yang menarik semua kekayaannya kembali. Tentunya pikiran yang positif. Ya, kita adalah magnet hidup. Kita menarik orang dalam kehidupan kita. Kita menarik situasi yang positif maupun negatif dalam kehidupan kita. Dan kondisi yang baik atau kondisi yang jelek dalam pikiran kita. Kita menarik semua ke arah kehidupan kita. Apapun Anda pikirkan, yang Anda fokuskan, yang Anda habiskan energi Anda, baik itu positif maupun negatif, akan hadir dalam kehidupan Anda. Teman-teman, pernahkah Anda merasa galau sepanjang hari? Saya pun pernah, teman-teman. Tentu saja karena yang mendominasi pikiran kita adalah pikiran negatif, pikiran yang sedih, pikiran yang galau, pikiran yang hampa, pikiran yang marah, pikiran yang merasa kehilangan. Itu semua menyatu dalam satu, menjadi satu dalam pikiran kita. Maka kita menjadi galau sepanjang hari. Demikian sebaliknya, pernahkah kita merasa bahagia sepanjang hari? Tentu, saya juga sering. Itu karena kita memfokuskan kepada pikiran yang positif, pikiran yang senang, yang happy, yang gembira, yang bahagia dalam pikiran kita sejak awal kita bangun pagi. Lalu apa hubungannya dengan rezeki? Banyak berkata atau rezeki kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan pikiran kita. Betulkah demikian? Tuhan memang telah menentukan rezeki kita, menentukan jodoh kita, menentukan ajal kita sejak kita dalam kandungan. Tapi tidak berarti bahwa kita harus pasrah pada keadaan. Tidak berbuat apa-apa, kita pasif saja menerima. Oh, tidak demikian. Karena Tuhan memiliki aturan sendiri dan tidak menyukai orang yang pasrah, orang yang malas. Tapi harusnya pasrah, ikhlas, bersyukur, dan terus berusaha. Rezeki kita sudah disiapkan Tuhan. Tapi kita harus melangkah untuk mengambil rezeki tersebut. Bukan hanya duduk diam pasrah dan duduk diam berdoa tanpa melakukan tindakan apapun. Kalau kita mau kaya, harus bekerja. Kalau mau sehat, harus menjaga badan dari penyakit dan menjaga pola makan dan pola minum kita yang sehat. Kalau Anda mau pintar, harus rajin belajar. Kalau kita mau sukses, harus berusaha keras menjadi orang sukses. Kalau kita mau diberkati, harus menabur berkat terlebih dahulu. Itu kurang lebih, teman-teman. Bahkan bayi merah pun harus berusaha dengan menangis untuk menginformasikan kepada ibunya bahwa dia lapar. Jadi bayi yang masih merah pun baru lahir itu harus memberikan informasi, harus bertindak. Menangis yang mengatakan bahwa dia lapar atau dia sudah pipis, dia sakit. Kemudian ibunya akan segera bergerak untuk memenuhi kebutuhan sang bayi. Tuhan memberi kita akal agar kita dapat memilih tindakan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu berapa banyak rezeki kita. Kita tidak pernah tahu jodoh kita di mana, mati kita bagaimana, kapan kita meninggal, apakah kita masuk surga atau neraka yang jadi tempat akhir kita. Tapi kita bisa berusaha untuk mendapatkannya. Mau rezeki banyak ya harus kerja. Mau jodoh yang baik ya harus berusaha mencari dan berkenalan dengan orang yang baik. Mau masuk surga ya harus jadi kesayangan Tuhan dengan melakukan amalan yang difirmankannya. Tuhan yang Maha Esa telah menyiapkan rezeki bagi semua hambanya di bumi ini. Rezekinya luas, membentang, terhampar di muka bumi. Bahkan burung harus keluar meninggalkan sarangnya untuk mencari rezeki Tuhan pada buah yang ranum di pohon. Semut juga harus berjalan beriringan untuk menggotong makanan rezekinya dan membawa ke sarangnya. Manusia bisa menarik rezeki dengan pikirannya. Pikiran yang positif akan memberikan tindakan positif seperti kreativitas, kepercayaan diri, menghargai waktu, pantang menyerah, kesenangan dan kebahagiaan, serta ide-ide cemerlang dalam mengembangkan diri dan usaha. Menjadi magnet rezeki artinya menarik rezeki dari segala arah.
Para pendengar podcast, bagaimana menjadi magnet rezeki yang bisa menarik rezeki dari segala arah ke dalam kehidupan kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Berikut ini adalah langkah-langkah menjadi magnet rezeki. Yang pertama adalah sikap dan tindakan atau pribadi kita sendiri, kita harus persiapkan. Jadi menjadi magnet rezeki, yang pertama, Anda harus keluar dari penjara masa lalu. Keluar dari penjara masa lalu. Banyak dari orang-orang yang masih terpenjara oleh masa lalunya. Ibaratnya kaki Anda yang satu sudah naik di anak tangga kesuksesan, tapi kaki Anda yang satunya sulit sekali untuk melangkah maju ke depan. Karena kaki tersebut masih terikat dengan rantai besi masa lalu yang belum bisa Anda lupakan. Ada yang terpenjara dengan power syndrome-nya, kesuksesan di masa lalunya. Orang tersebut selalu menceritakan kehebatannya di zaman dahulu, kesuksesan di zaman dahulu. Padahal di saat sekarang ia sedang alami kegagalan, keterpurukan. Jika ia masih mengingat cerita-cerita sukses yang lalu, berarti ia hidup di masa lalu yang sudah jadi nostalgia. Ia lupa yang harus ia hadapi dan dilalui saat ini. Saat ini adalah hari ini dan masa depannya. Ia harus tinggalkan masa lalu tersebut dan berjalan ke depan untuk ciptakan kesuksesan yang baru. Bangkit jadi pemenang lagi, pikirannya harus mengarah ke masa depan. Banyak sekali yang terpenjara masa lalunya dengan hal-hal yang menyedihkan, yang membuat seseorang disakiti, yang pada disakiti merasa disakiti, dia stres, dia mengalami kepahitan karena perbuatan seseorang di masa lalunya, ketakutan dari masa lalu sampai sekarang, yang gampang marah, amarah tersimpan dari kejadian yang kemarin-kemarin bahkan masa lalunya, benci yang tidak terlupakan dan sulit memaafkan. Itu hal-hal negatif yang ada dalam pikiran kita. Itu artinya Anda dipenjarakan di masa lalu Anda. Jika hal-hal tersebut yang masih mengikat jiwa Anda, mengikat pikiran Anda, artinya Anda masih dipenjara oleh masa lalu Anda. Anda belum menjadi merdeka, belum bebas untuk menjemput rezeki Anda. Karena apapun yang Anda kerjakan, seakan ada penghalang rezeki yang tak terlihat mata Anda, yang menghalangi rezeki kesuksesan dan kebahagiaan Anda, teman-teman. Solusinya, ya harus keluar dari penjara masa lalu Anda untuk melangkah ke depan dan jangan menoleh ke belakang lagi. Jangan mengingat-ingat lagi kejadian-kejadian pahit masa lalu Anda. Jika Anda punya masalah di hal tersebut, di masa lalu Anda ambil waktu yang tenang, duduk dan menulis. Tuliskan semuanya apa yang menjadi penjara Anda di masa lalu. Tuliskan apa yang membuat Anda kecewa. Tuliskan siapa yang telah menyakiti Anda, melecehkan, menipu dan membuat Anda kecewa. Tuliskan kejadian, peristiwa yang belum bisa Anda lupakan tersebut. Tuliskan hal-hal atau siapa yang membuat Anda marah, Anda stres, Anda kecewa, Anda terbuang, Anda dilecehkan, Anda disakiti, Anda dipermalukan, Anda ditipu dan lain-lain. Tulis semuanya teman-teman. Dan serahkan lembaran kertas yang sudah Anda tulis tersebut, serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan doa sesuai dengan ajaran agama Anda masing-masing dan kepercayaan Anda. Doa dan katakan, kurang lebih intinya demikian. Ya Tuhan, walaupun saya disakiti, saya dikecewakan, saya ditipu, saya dihina, saya dibully, saya bangkrut, dan lain-lain, katakan semuanya teman-teman. Tapi mulai hari ini, saya mau serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni dan memberkati mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini saya mau menutup lembaran masa lalu saya. Saya mau melupakan kegagalan saya. Saya tidak mau dipenjara oleh masa lalu saya. Saya hari ini mau melangkah bebas untuk meraih kebahagiaan saya dan meraih kesuksesan saya. Hari ini
Saya hanya mau melangkah dan melihat ke depan. Saya hanya mau melangkah bersama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau menuntun dan melancarkan jalan saya untuk mencapai impian saya. Amin. Para pendengar podcast, dengan keluar dari penjara masa lalu, maka hidup Anda akan jauh lebih mudah, lebih bahagia, lebih damai, dan rezeki lebih lancar dan lebih mudah menghampiri Anda. Yang kedua, kita masih bicara sikap dan tindakan pribadi kita. Yang kedua adalah kelilingi diri Anda dengan teman-teman yang sukses, teman-teman yang positif, dan lingkungan yang benar, bukan lingkungan yang negatif. Anthony Robbins, penulis buku bestseller dan inspirator dan motivator termahal di dunia, mengatakan bahwa lingkungan Anda akan menentukan seperti itu Anda nantinya. Dan hal itu benar sekali teman-teman. Jika kita kumpul dengan lingkungan orang yang rajin, kita pasti jadi rajin. Jika kita kumpul dengan lingkungan pencemooh, kita akan jadi seorang pencemooh. Kita akan jadi demikian teman. Kita kumpul dengan orang yang perokok, kita akan jadi perokok. Kita kumpul dengan orang yang suka menyebarkan berita hoax, berita fitnah, kita akan jadi penyebar fitnah. Kita kumpul dengan lingkungan yang negatif, maka kita akan menjadi negatif pula. Walaupun Anda sudah meningkatkan plafon rezeki, tapi lingkungan or komunitas Anda adalah lingkungan orang-orang negatif, maka Anda akan tertarik turun plafon rezekinya. Rezeki Anda akan terhalang juga. Karena pikiran Anda mulai masuk kata-kata negatif dari lingkungan tersebut. Jadi hati-hati dengan lingkungan Anda dan komunitas di mana Anda berada. Demikian juga dengan teman-teman dekat Anda. Sebutkan 6 teman dekat Anda yang sering Anda bergaul dengan mereka. Jika plafon rezeki mereka atau penghasilan income mereka hanya sekitar 3 jutaan rupiah sampai 5 jutaan rupiah, maka penghasilan dan plafon rezeki Anda juga akan sekitar itu pula, teman-teman. Jadi mau meningkatkan rezeki Anda menjadi magnet rezeki, Anda harus bergaul, berteman dengan orang-orang yang sudah punya penghasilan yang besar. Bergaul dengan orang-orang yang positif, yang hebat, yang bisa memberikan nilai tambah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang negatif, teman-teman. Belajar dari orang-orang yang sukses, orang yang kaya. Tapi bagaimana caranya? Tentu Anda bertanya. Kita kan tidak kenal dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat. Kita tidak kenal mereka. Apa mereka mau berteman dengan kita? Para pendengar podcast, zaman sudah berubah. Sekarang ini zaman now. Anda bisa berteman dan bergaul dengan siapa saja. Orang-orang hebat yang Anda inginkan. Dengan cara tanpa perlu bertemu secara fisik. Tapi bisa dengan cara non-fisik. Seperti dengan membaca buku-buku mereka, mendengarkan audio CD mereka, mendengarkan YouTube mereka, hadiri seminar, ikuti subscribe pengajaran-pengajaran mereka di YouTube dan lain-lain. Kita bisa berteman dengan mereka lewat hal tersebut. Yang jelas pemikiran mereka itu masuk dalam pemikiran positif kita. Itu semua akan membuat mindset dan cara pandang Anda berubah. Menjadi cara pandang orang-orang sukses dan hebat. Yang sudah alami kebebasan uang. So, pasti mana rezeki akan mulai terbentuk dalam pikiran Anda dan rezeki Anda mulai meningkat. Jadi mulai perhatikan komunitas atau lingkungan Anda dan jangan sampai pikiran Anda tercemari dan mulai tentukan siapa 6 teman terbaik Anda yang ingin Anda berteman dengan mereka, mau bergaul dengan mereka walaupun hanya lewat audio, seminar, sosmed, YouTube dan lain-lain. Teman-teman, itu adalah bagian pertama dari bagaimana menjadi magnet rezeki. Kita akan ketemu di bagian kedua. Salam sukses. 1, 2, 3. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami,
ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami healthcommunity.id. Salam 123, salam sehat, sejahtera dan bahagia.